Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya bakal membahas mengenai perbandingan antara paspor biasa dengan e-paspor atau paspor elektronik. Jadi saya jelaskan kembali bahwa paspor adalah dokumen yang berlaku ketika kita ke luar negeri atau berada di luar negeri. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kita ada kartu tanda penduduk ya, KTP atau identity card, dan di luar negeri itu berlaku paspor. Jadi KTP kita itu tidak berlaku di luar negeri, yang berlaku adalah paspor. Nah, kalau misalnya di Indonesia kita kemana-mana kita bawa KTP, maka di luar negeri ketika kita berada di luar negeri maka dokumen yang harus kita bawa selalu adalah paspor. Jadi seperti itu ya. Tanpa adanya paspor kita tidak bisa masuk ke luar negeri, negara manapun gitu ya. Jadi harus punya paspor dulu. Jadi adapun perbedaan antara paspor biasa dengan electronic passport atau paspor elektronik. Pertama dari sisi cover, paspor biasa itu dari sisi covernya sih biasa aja memang. Maksudnya ya dari bahannya juga gampang dilekukan gitu ya, dilekuk-lekuk gini. Ini tampilannya ya, paspor biasa. Ini saya punya yang paspor 24 halaman. Ini paspor saya yang lama. Ini dia. Sedangkan untuk e-paspor atau paspor elektronik, dari sisi covernya itu berbeda kekerasannya. Artinya cover atau sampul dari e-paspor ini memiliki tekstur yang sedikit keras karena di dalamnya itu ada elektromagnetiknya, sehingga dirancang di dalam covernya ini terdapat bahan-bahan elektromagnetik. Jadi ya sengaja dibuat tebal sih memang, dan memang nggak boleh dilekuk-lekukan ya, karena memang untuk perawatannya sendiri ini cukup khusus gitu. Misalnya seperti tidak boleh dibanting-banting, tidak boleh ditimpa dengan benda-benda berat gitu ya. Kemudian juga di sini di tampak depannya ada lambang chip. Ini lambang chip. Ini menandakan bahwa dari cover aja kita tahu kalau ini adalah e-paspor. Jadi itu ya. Sedangkan di paspor biasa itu tidak ada. Nah, jadi di paspor biasa nggak ada, sedangkan di e-passport ini ada lambang chip. Nah, seperti itu ya. Itu dari sisi cover. Menurut sumber yang saya baca bahwa e-passport ini tidak dapat dipalsukan. Artinya memang sudah dirancang sedemikian rupa, tingkat keamanannya sangat tinggi dibandingkan dengan paspor biasa gitu ya. Jadi data-data kita seperti wajah, sidik jari itu tidak bisa dimanipulasi ini ya di sini. Dan juga dari sisi kelengkapan data jelas ya, e-paspor memiliki kelengkapan data pribadi kita itu secara jelas. Bisa digunakan ketika di bandara yang memiliki autogate. Jadi autogate ini merupakan suatu gerbang keluar suatu negara melalui beberapa bandara di dunia, di mana tanpa melewati imigrasi manual. Misalnya kalau misalnya kita mau keluar Indonesia gitu ya, kita tetap cop paspor, itu namanya antrian manual, antrian biasa. Namun ketika kalian punya e-paspor, maka kalian bisa langsung ke antrian autogate. Nah, jadi antrian autogate ini juga termasuk sepi ya, jadi memang sedikit gitu ya, kecuali misalnya beberapa negara yang memang memberlakukan untuk memiliki e-paspor gitu ya. Tapi di mana-mana juga autogate ini tidak seramai yang di antrian imigrasi biasa gitu ya. Nah, kemudian juga dalam situasi tertentu, misalnya teman-teman waktu terbangnya itu sangat mepet atau sangat dekat, misalnya 1 jam lagi. Nah, e-paspor ini sangat membantu. E-paspor ini menolong kita ketika kita sedang mepet gitu. Kalau misalnya nggak ada e-paspor, kita mau nggak mau harus ngantri di antrian imigrasi keluar seperti biasa gitu ya. Jadi
Inilah kegunaan e-paspor itu. Ketika teman-teman jadwal terbangnya sudah mau dekat gitu ya, sudah mepet, tinggal sejam lagi atau 1,5 jam lagi, sedangkan antrian manual itu panjang sekali, maka kita bisa langsung ke autogate. Dan tidak semua bandara memiliki fitur autogate, hanya beberapa bandara saja. Kalau yang saya tahu, untuk bandara di Indonesia itu hanya Soekarno-Hatta dan beberapa bandara yang saya lupa gitu. Punya elektronik paspor, maka teman-teman bisa bebas visa ke Jepang selama 3 tahun. Wow, bebas visa ke Jepang. Ini merupakan kelebihan dan keuntungan paling utama kalau menurut saya ya. Keuntungan yang paling utama dari teman-teman punya e-paspor dibandingkan teman-teman punya paspor biasa ya. Jadi tata caranya nanti saya bakal share video selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bebas visa ke Jepang dengan menggunakan e-paspor gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat bebas visa ke Jepang selama 3 tahun dengan durasi kunjungan maksimal 15 hari ya, bukan 30 hari, tapi 15 hari. Jadi teman-teman harus datang ke konsulat atau kedutaan besar Jepang terlebih dahulu untuk bisa mendaftarkan paspor teman-teman agar bisa mendapatkan visa waiver. Visa waiver adalah bukti kalau paspor kita itu sudah terdaftar di kedutaan atau konsulat Jepang untuk bisa mendapatkan bebas visa Jepang selama 3 tahun. So itu tadi perbedaan antara dua paspor ini, yaitu paspor biasa dengan e-paspor. Jadi teman-teman mungkin perlu mempertimbangkan kembali ya. Artinya teman-teman sesuai dengan kebutuhannya gitu. Teman-teman mana yang suka, mana yang lebih suka untuk membuat paspor yang elektronik kah atau yang biasa kah gitu. Pokoknya itu kembali ke teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Dadah.